Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di pagi yang cerah ini kita banyak diberi nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim untuk kajian ilmu bersama yang mudah-mudahan menjadi amalan di pagi hari ini. Dengan menuntut ilmu, insya Allah kita akan dinaikkan 1 derajat atau 4 derajat ya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat yang dengan membaca salawat tersebut, insya Allah kita umatnya dengan izin Allah akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu al-yaqini wal mu'afah wa ma uti ahadum ba'dal yaqini khairum minal mu'afah. Yang artinya, mintalah keyakinan dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang lebih baik untuk diberikan kepada seseorang setelah yang keyakinan selain kesehatan. Jadi kita disunahkan untuk berdoa untuk minta kesehatan. Kemudian di hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, aku pernah berada di dekat Rasulullah SAW saat sekelompok orang Arab datang dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku perlu berobat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya wahai hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menimpakan penyakit, melainkan memberikan obatnya. Selain satu penyakit." Jadi Allah menimpakan sakit kepada kita, Allah juga sudah menyiapkan obatnya, kecuali satu penyakit. Kemudian mereka bertanya, "Penyakit apakah itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, yaitu penyakit menua atau pikun. Jadi kalau sudah tua tidak ada obatnya deh. Tapi untuk penyakit yang lain, insya Allah Allah sudah menyiapkan obat. Untuk kajian kali ini saya ambil tema untuk penyakit TB atau TBC, tuberkulosis ya. Sampun wonten sing pirsa Bu, penyakit TBC niku napa Bu? Paru-paru ya, banyak paru-paru. Yaitu penyakit TBC adalah penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Biasa terkena di paru-paru. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit TBC paru kalau tidak dikelola dengan baik maka akan menyerang yang lain. Jadi organ tubuh lain bisa kena Bu, yaitu seperti ginjal, kelenjar getah bening, tulang, itu banyak ya. Kemudian di persendian,
yang itu dinamakan TB ekstra paru. Tapi dengan pengelolaan yang baik, yang benar, insya Allah penyakit TB bisa sembuh. Ya, tapi pengobatannya harus sabar. Jadi kalau orang yang terdetek dengan penyakit TB atau TBC paru itu harus dikelola atau diobati dengan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Dan ini sudah ada ya itu ya di program obatnya gratis ya, program puskesmas itu. Jadi pengobatannya paling rendah 6 bulan minimal ya, nanti diulang lagi, kemudian misalnya belum sembuh nanti diobati lanjut sampai dengan 12 bulan. Kemudian penularannya, apakah penyakit TBC bisa menular? Iya, ya. Tapi tidak menurun. Beda dengan kencing manis, hipertensi, jantung itu menurun ya, bisa keturunannya beresiko untuk penyakit yang sama. Tapi untuk TBC tidak menurun, tapi menular dengan droplet infection, yaitu ketika kita bicara kemudian kumannya terbangan, kemudian salah satu orang menghirup kemudian kena ya, itu jadi menular. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah terkena TBC itu ya apa istilahnya, jaga-jaga biar tidak kena yang lain. Setidaknya pakai masker ya. Kemudian ketika bersin atau batuk kita tutup ya, tutup ngeten ya. Jadi jangan ini nanti ini kena ya. Jadi tutup dengan ini. Kemudian biar tidak kena orang lain. Ya, jadi ketika kadang-kadang kita bicara dengan orang yang mengidap TBC itu karena bicaranya kumannya terbang, ya, terbang, kemudian terhirup dengan orang yang memang kondisinya lemah, kemudian akan tertular. Kemudian penyebabnya apa saja sih? Penyebabnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi itu penyebabnya. Kemudian faktor resiko ya. Orang kok terkena itu kenapa sih? Itu diantaranya adalah daya tahan tubuh yang lemah ya, daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian ada kuman TBC berterbangan kemudian ke hirup kita atau ke telan kita, kemudian di tubuh pada orang yang kondisi lemah itu akan mudah hidup di sana. Pada intinya bahwa kita mempunyai ya 10% dari kita adalah ada yang mengidap, itu tinggal kita kumannya itu hidup apa enggak di badan kita. Jadi 10% orang dari sekian orang itu 10% adalah mengidap TBC. Tinggal itu hidup apa enggak di tubuh orang tersebut. Kemudian faktor resikonya diantaranya adalah penyakit diabetes. Kita ketahui bahwa orang yang mengidap penyakit diabetes itu mudah terkena penyakit, dan kalau memang sudah sakit biasanya sulit untuk sembuhnya. Kemudian pada penyakit ginjal stadium akhir, karena di penyakit ginjal stadium akhir ini pun badan lemah ya, kondisi badan lemah. Kemudian malnutrisi ini adalah kekurangan gizi ya punya. Tapi kalau rata-rata orang tua biasanya nggak malnutrisi ya, itu terjadi pada anak. Kemudian perokok itu juga beresiko ya, karena yang dihisap adalah nikotin, kemudian akan mempengaruhi di peredaran tubuh. Kemudian nikotin akan terikat dengan darah hemoglobin, seluruh darah, kemudian mengganggu hemoglobin, pengikatan hemoglobin di tubuh, itu bahaya merokok. Kemudian juga faktor risiko yang lain adalah peminum alkohol, itu juga berisiko untuk terkena penyakit TBC. Kemudian juga ada penyakit HIV. HIV itu kan juga badannya lemah ya, kondisi badannya lemah, daya tahan tubuh lemah, juga akan beresiko terhadap penyakit TBC tersebut. Kemudian juga ada orang yang minum obat-obatan tertentu. Minum
obat-obatan tertentu yang memungkinkan kondisi tubuh lemah, kemudian juga beresiko terhadap terkenanya penyakit TBC. Kemudian juga kita beresiko juga apabila lingkungan kita ada yang mengidap penyakit TBC. Jadi saat mungkin ada salah satu keluarga kita yang sudah terkena TBC, kita meskipun kita bergaul dengan mereka itu kita hati-hati. Jangan sampai ketika kita bicara, ketika beliaunya batuk atau bersin, kemudian kumannya berterbangan, kemudian kena kita, itu kita harus berhati-hati karena ada lingkungan tertentu yang memang berisiko untuk adanya penyakit TBC tersebut. Kemudian ada gejala-gejalanya. Gejala-gejala apa saja sih yang terkena TBC itu? Jadi intinya orang yang sakit batuk itu belum tentu TBC. Karena TBC itu didiagnosa positif itu bila di situ terdapat adanya kuman tadi apa Bu? Mycobacterium tuberculosis. Itu nanti diperiksa, ada beberapa pemeriksaan di situ ya. Gejalanya diantaranya adalah adanya batuk, itu tentu ya. Karena ada benda asing di situ, kemudian terjadi batuk. Kemudian adanya juga sesak nafas. Sesak nafas ini ada beberapa kemungkinan. Ada sesak nafas yang adanya karena ada benda atau dahak ya, berdahak menutup di saluran pernafasan, jelas akan bikin sesak nafas. Kemudian ada radang pembengkakan di saluran nafas, itu juga bisa sesak nafas ya. Kemudian juga ada penyempitan ya, penyempitan dari saluran nafas juga bisa terjadi sesak nafas. Kemudian batuk berlangsung lama, kurang lebih 3 minggu. Diobati kemana-mana ya, kasih obat biasa tidak sembuh-sembuh, itu juga kemungkinan ya, kemungkinan adanya penyakit TBC, dia mengidap penyakit TBC. Jadi kalau ada orang yang lama batuk ya, lama batuk kemudian kok tidak sembuh-sembuh, paling tidak dalam 3 minggu, diobati kemana-mana enggak sembuh-sembuh, maka kemungkinan itu TBC positif. Kemudian ada juga di sini gejala, salah satu gejalanya adalah terjadi nyeri ya, nyeri di dada, kadang-kadang sampai di punggung. Karena nyeri tersebut adanya luka di dalam, di paru-parunya, yang dampaknya keluar adalah rasa nyeri. Kemudian selain tersebut di atas ada juga yang demam, panas ya. Panas di sini tidak biasanya tidak selalu panas ya, kadang panas, kadang dingin gitu ya. Kadang-kadang kalau untuk gerak itu nggak terasa ya, nggak terasa. Kemudian tapi nanti untuk diam karena tidak ada aktivitas baru terasa bahwa dia terjadi demam. Itu adalah proses dari kuman TBC-nya tersebut ya. Kemudian juga sampai dengan menggigil, dengan demam tinggi sampai dengan menggigil. Kemudian juga ada tahu-tahu kok badannya menurun, berat badannya menurun, karena salah satu kondisinya adalah nafsu makan yang tidak baik, menurun. Itu biasanya itu ada berat badan yang menurun. Di samping salah satu juga ya, mohon maaf, untuk penyakit kencing manis juga kadang-kadang badannya tidak terasa menurun ya. Kemudian nafsu makan yang menghilang yang menyebabkan tadi ya badan berat badan turun. Kemudian juga ada berkeringat dingin di saat malam. Kadang-kadang kita kan ada keringat dingin ya malam ketika malam hari, karena apa? Di situ kan organ-organ ada yang terkena, paru-paru, kemudian ada luka di situ, kemudian aktivitasnya berkurang ya. Kemudian bikin keringat dingin yang keluar pada malam hari. Jadi kalau ada salah satu gejala tadi yang sudah saya sebutkan terjadi pada mungkin keluarga kita atau siapa gitu ya, itu sebaiknya disarankan untuk periksa lebih lanjut ya. Kemudian apabila TBC tersebut tidak
hanya di paru-paru tetapi menyebar ke organ lain, itu ya biasanya itu mengena pada beberapa keluhannya seperti misalnya ada darah di pipis. Ya, itu berarti kemungkinan TBC tersebut sudah menyerang di bagian apa Bu kalau pipis Bu? Ginjal. Ya. Kemudian juga ada sakit punggung yang nyeri gitu ya, di punggung ada batuk kemudian nyeri, itu berarti kemungkinan tidak hanya di paru-paru yang kena tapi sudah sampai di tulang belakang. Kemudian juga sampai dengan kaku otot, kemudian kejang. Kemudian juga ada yang sampai kalau sudah parah itu bentuknya tulang belakang sampai bentuknya bengkong, tidak lurus. Itu berarti sudah kena di tulang belakang. Kemudian juga ada mual muntah ya. Mual muntah juga salah satu gejala adanya penyakit TBC tersebut. Kemudian apabila sudah berlanjut juga kadang-kadang sampai dengan kesadarannya tidak normal. Ya, kesadaran tidak normal sampai dengan ada bingung, ada apa, itu juga sampai di situ. Sampai dengan kalau sudah parah gitu ya, sampai ke otak, sampai dengan tidak sadarkan diri. Jadi tidak jarang bahwa yang terserang di radang otak itu ditemukan di situ juga penyakit TBC menyerang di otak. Karena antara paru-paru kan dekat ya sampai otak itu. Jadi hati-hati kalau sudah ada, kadang-kadang mohon maaf ini ada yang merasa malu ya, penyakit TBC malu diumpetke gitu. Ini malah bahaya sendiri terhadap yang sakit, bisa mengena ke organ lain sampai dengan fatalnya di otak. Kalau sudah sampai otak biasanya penanganannya lebih berat lagi. Diagnosanya kalau ditetapkan misalnya ditetapkan bahwa di situ ada penyakit TBC ya. Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa penyakit TBC itu pada dasarnya yang terkena pertama adalah di paru-paru karena kehirup kemudian masuk di paru-paru. Ya. Kemudian ada pemeriksaan tertentu yang mendukung. Di situ biasanya di kelenjar getah bening diperiksa ya, di situ ada ya. Kemudian ada yang kayak benjolan ya, benjolan di sini yang dekat di kelenjar getah bening. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada kuman TBC di situ. Kemudian untuk mendiagnosa ya, bahwa beliau atau dia terkena TBC itu biasanya dilakukan tes darah Bu. Jadi kalau di rumah sakit nanti diperiksa darahnya. Kemudian ada tertentu nanti diketahui di situ ada penyakit berisiko ya, berisiko. Jadi untuk darah sendiri belum diketahui secara pasti bahwa dia mengidap TBC atau enggak. Jadi ini sarana beberapa pemeriksaan untuk mendukung ditegakkannya diagnosa TBC tersebut. Jadi yang pertama adalah diperiksa darahnya, kemudian infeksi parunya sampai seberapa gitu. Tidak sampai di situ. Kemudian nanti ada lagi di rongsen Bu, di rongsen dada. Di rongsen dada di situ nanti diketahui ada luka-luka di paru-parunya. Jadi ada luka di paru pun di situ belum tentu bahwa dia mengidap TBC. Kemudian ditegakkan lagi dengan adanya apa Bu? Dites dahak. Biasanya kalau di puskesmas, di rumah sakit kan dikasih botol itu ya, dikasih botol untuk diperiksa. Ada 3 ya, SPS sesaat, pagi, sewaktu, setelahnya. Jadi ada 3 botol biasanya yang dikasihkan. Ya, di situ jadi harus tepat.
sesuai dengan botolnya kapan saat dahak diperiksa. Nanti di situ akan dites, di situ ditemukan TBC, kuman TBC apa enggak gitu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa di tes darah belum tentu ada kuman TBC. Kemudian ditegakkan lagi dengan di ronsen. Kemudian untuk tegaknya lagi nanti diperiksa di dahaknya atau bahasa Jawanya riak ya. Itu diperiksa di situ. Kemudian ada juga lagi pemeriksaan di tes di sini Bu, disuntik, dimantok ya, mantok tes istilahnya itu ya. Nanti disuntik, di situ akan diketahui juga bahwa di situ kemungkinan ada penyakit TBC di situ. Jadi ada beberapa pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa. Jadi tidak sekedar oh ya batuk-batuk, oh ya itu TBC, belum tentu. Ya, jadi ada beberapa pemeriksaan tadi, diantaranya adalah diperiksa darahnya, kemudian di ronsen, diperiksa dahaknya, kemudian ada disuntik di mantok tes di situ. Nanti dikasihkan obat di situ, mantok tes itu ya. Jadi kumannya disuntikkan, kemudian di situ berkembang apa enggak. Nanti akan dilihat oleh petugas, oh ya ini berkembang, ini enggak. Itu kayak nyuntiknya kayak kita saat mau disuntik antibiotik kan dites dulu ya, badan kita kuat apa enggak. Nah, di situ. Jadi prosesnya itu sama seperti itu. Kemudian tadi cara penularannya tahu ya Bu ya. Jadi secara droplet infection yaitu secara langsung ya, secara langsung. Berarti kita kena percikan ludahnya, kemudian bisa juga ketika penyidap penyakit tersebut batuk atau bersin, kemudian kumannya terbang kemana-mana, kemudian kita terhirup oleh kita, kemudian kita kena, ya itu cara penularannya. Jadi bukannya menghindar ya menghindar dalam artian sih caranya kita bisa menghindar kepada orang yang beresiko penyakit TBC tersebut, tapi tidak menyinggung. Kalau kita bersosialisasi kemudian itu kan kayaknya kita bikin dia sakit hati ya Bu ya. Jadi kita gimana caranya kita menghindar tapi jangan sampai terlalu mencolok. Dan kepada orang yang sudah kena TBC pun jangan sengaja gitu ya, sengaja kemudian biar kemana-mana biar aku ada koncone penyakit, itu jangan ya. Jadi istilahnya kita saling menjaga, karena biasanya orang sana itu ya, untuk yang penyakit kena penyakit TBC itu tidak malu Bu ya. Siapa yang mau ya, jadi nggak usah malu. Siapa yang mau kena itu kan semua kan ada yang ngatur ya, bahwa dia harus kena penyakit ini dan sebagainya itu. Jadi ketika kita berpenyakit itu jangan malu. Kemudian ada pun tahapan tadi penularannya tadi ya, setelah orang menghirup atau tertelan kuman TBC tersebut itu ada 3 proses di situ ya. Jadi yang pertama adalah infeksi primer. Di sini ketika bakteri masuk dihirup oleh hidung, kemudian sampai ke paru-paru, kemudian tumbuh di situ. Jadi proses awalnya. Kemudian ada infeksi laten. Infeksi laten di sini adalah sistem imun melakukan perlawanan terhadap bakteri tersebut. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa orang yang terkena TBC ini karena sistem imunnya, daya tahan tubuhnya melemah. Kemudian di situ akan tumbuh dengan leluasa di tubuh, gitu ya. Jadi yang pertama di sini adalah infeksi laten. Terjadi ketika sistem imun melakukan perlawanan saat bakteri mulai berkembang biak. Ketika imun kuat, jadi daya tahan tubuh kuat, maka bakteri dapat dihancurkan untuk menahan perkembangan infeksinya. Jadi infeksi laten di sini adalah tubuhnya kuat, daya tahan tubuhnya kuat sehingga kuman tersebut tidak dibiarkan untuk hidup di tubuh orang tersebut. Ya, jadi ketika imun seseorang kuat, jadi imun tadi dengan makan dan sebagainya, ya ada suplemen dan sebagainya, kita juga tetap berjaga biar stamina kita
baik. Kadang-kadang ibu-ibu sudah kupiak di dapur lupa makan, itu bahaya ya. Kalau memang kita tidak puasa ya kita makan pagi, makan siang, makan sore atau malam gitu ya. Jadi jangan biarkan kita lapar kemudian yang menyebabkan daya tahan tubuh kita melemah. Yang itu tentu saja akan memudahkan beberapa penyakit masuk di tubuh kita. Kemudian yang selanjutnya tadi ada infeksi primer, yaitu proses masuknya kuman ke tubuh kita. Kemudian ada infeksi laten di sini daya tahan tubuh kuat sehingga kuman masuk di tubuh tidak dibiarkan untuk hidup di sana. Jadi sudah sampai di situ, sudah mati ya kumannya. Kemudian ada infeksi aktif. Infeksi aktif ini terjadi ketika seseorang daya tahan tubuhnya lemah, kemudian dengan enaknya ya, dengan leluasanya kuman tersebut masuk di tubuh, di paru, kemudian berkembang biak. Dan tidak satu kuman, tadi ketika dibiarkan ya, karena daya tahan tubuhnya lemah, kemudian dia bisa berkembang biak sampai dengan beberapa ribuan lah untuk kuman hidup di paru-paru orang tersebut. Dan kalau yang tidak dikelola dengan baik, itu akan berkembang kemana-mana sampai menyerang ke tulang, ke sumsum, kemudian ke getah bening, ke otak dan sebagainya. Ada juga TBC kulit juga ada Bu ya. Jadi gimana caranya agar kita tetap bertahan, jangan sampai ketika kita kehirup ya, karena kita tidak tahu sih, kita juga nggak tahu nih berterbangan di sini ada apa enggak. Ketika kita daya tahan tubuh kita kuat, jelas itu kita akan tertolak di tubuh kita. Dan ketika daya tahan tubuh kita lemah, maka dengan enaknya kuman tersebut berleluasa ya menyerang orang tersebut. Yang tadi dampaknya banyak sekali ya. Ada sesak nafas, ada batuk berkepanjangan, kemudian ada daya tahan tubuh makan minum kurang, kemudian daya tahan tubuh lemah yang akan membuat leluasa kuman tersebut hidup ya di tubuh, dan dampaknya banyak lagi. Ya, setelah orang tersebut terkena, ya, seperti saya katakan tadi bahwa di situ jangan sampai sudah terkena ya sudah, ya. Kemudian ikhtiar selanjutnya, karena ikhtiar pertama kita gagal ya. Ketika itu ikhtiar pertama untuk mempertahankan tubuh kita sehat dengan daya tahan tubuh kuat, tapi tidak kemudian kuman tersebut sudah hidup ya, sudah hidup di tubuh dan sudah didiagnosa dengan TBC positif, itu jangan dibiarkan. Itu kan ikhtiar pertama kita di tameng awal kita sudah gagal. Jadi untuk selanjutnya adalah tetap berobat. Ya, berobat di situ biasanya kalau sudah minum obat itu kan terasa enak badannya. Mungkin dalam seminggu sudah enak. Biasanya orang-orang di situ akan gagal untuk berobat. Ya. Jadi setidaknya meskipun badannya sudah enak, jangan sampai berhenti. Dan tidak boleh telat kayak minum KB Bu. Pil KB kan nggak boleh telat itu ya. Kalau telat jadi sama di sini. Begitu sudah minum obat rutin. Kalau dulu obatnya, sekarang sih sudah baik ya. Minum obat mungkin sekali dalam komposisi beberapa obat. Kalau dulu kan ada obatnya, ada macam-macam itu ya, ada rifampicin, tabutol dan sebagainya. Yang diminum kita aras-arasan minum obatnya karena jumlahnya banyak. Tapi untuk sekarang pemerintah sudah bikin yang obatnya sekali diminum satu, tapi obatnya beberapa item di situ diminum. Dan berobat kalau sudah yang terkena penyakit itu berobatnya minimal berapa Bu? 6 bulan. 6 bulan kan lama, sih minum obat kok minum obat 6 bulan. Tapi memang harus kayak gitu. Ya, harus kayak gitu. Jadi minum obat, jangan misalnya sudah enak kemudian bosen ya, mau aku enak gitu. Nanti kumannya kan tadi sudah liar-liar tuh. 6 bulan kan harusnya mati. Kemudian belum 6 bulan berhenti orang tersebut
tidur aja. Setelah tidak minum obat ya dibangunkan lagi, nanti akan tumbuh lagi kuman tersebut. Jadi tidak mati, tidak jadi mati, tapi akan berkembang lagi. Dan resikonya kalau obat tidak selesai dalam 6 bulan, gitu ya, dalam 6 bulan tidak selesai, resikonya adalah obat yang diminum tersebut resisten. Apa Bu artinya resisten? Jadi ketika dikasih obat itu kumannya sudah kenal dengan obat itu, enteng toh gitu ya, nggak bakal mati karena sudah terpapar obat tersebut. Kemudian malah bikin apa? Bikin kumannya tersebut kuat. Dan tidak sekedar obat yang diminum, tapi nanti ada tambahan suntikan, ada streptomisin, ada kanamisin dan sebagainya itu. Jadi lebih berat lagi. Jadi kalau misalnya ada saudara kita, anggota keluarga kita yang terkena penyakit, kita untuk diingatkan jangan sampai lupa minum obat, biar kumannya benar-benar mati. Dan tidak sampai di situ, orang yang dengan minum obat rutin selama 6 bulan saja belum tentu sembuh, apalagi minumnya tidak rutin. Ya. Nanti setelah 6 bulan nanti akan diperiksa lagi dahaknya, diperiksa lagi seperti pertama ya. Kemudian darahnya akan diambil, dirongsen. Kemudian setelah dinyatakan sembuh, maka obatnya dihentikan dalam 6 bulan. Tapi kalau memang di situ kok belum ada perubahan, ya, nanti kan rutin ya. Rutin itu memang obatnya selama 6 bulan sama ya. Dan itu diwajibkan untuk pasien tersebut datang karena nanti di situ akan diperiksa mungkin berat badannya, karena orang TBC biasanya kan berat badan menurun. Nanti kalau diperiksa rutin itu akan diperiksa berat badannya sudah naik apa enggak gitu ya. Kalau misalnya berat badan enggak naik-naik, nanti dari petugas kesehatan akan berikhtiar lain, mungkin dikasih tambahan vitamin, kemudian disarankan apa gitu ya. Jadi jangan misalnya ambil obat aja diminum, itu jangan, tapi tetap periksa untuk mengetahui perubahan atau kenaikan di orang tersebut untuk perbaikan setelah diberi obat. Jadi setelah 6 bulan diperiksa ulang lagi, nanti diperiksa macam-macam di situ. Kalau memang dinyatakan sembuh, nanti oleh petugas akan diberhentikan. Oh ya sudah cukup di sini, alhamdulillah sudah sembuh. Tapi ada juga yang belum sembuh, nanti dilanjut sampai dengan 12 bulan. Jadi memang ini ya, memang berat ya Bu ya, memang berat kalau sudah terkena di situ pengobatannya harus rutin. Dan perlu diketahui bahwa untuk penyakit TBC ini pencetus jumlah banyak juga yang meninggal. Ketika COVID adalah setelah COVID didiagnosa TBC. Jadi yang pertama kan booming kemarin ya, itu penyakit COVID ya. Itu yang kedua itu adalah penyakit TBC tersebut. Jadi jangan main-main ya, jangan main-main dalam artian ketika itu kemudian kita ogah-ogahan, bukan kita ya, mudah-mudahan jangan kita ya, kemudian ogah-ogahan untuk berobat sampai selesai. Dan itu pun belum tentu berhasil, apalagi yang tidak berobat. Tapi jangan apa istilahnya pesimis, nanti bakal semua orang segini ya Bu ya, semua orang nanti akan kembali ke Allah ya, meninggal tersebut. Tapi kalau ketika sakit itu kan diwajibkan ya, seperti diwajibkan untuk berobat. Jadi sampai selesai, dan tidak menutup kemungkinan juga banyak yang berhasil melampaui penyakit tersebut dan berhasil dan sehat. Itu banyak. Tapi juga banyak juga yang gagal. Karena dengan penyakit TBC tersebut memang itu keluhannya itu makan minum males. Itu yang bikin yang bikin makan minum berat badannya turun, kemudian nanti daya tahan tubuh akan turun. Dan apalagi minum obat itu ada efek sampingnya, ada mual, ada enak. Kadang-kadang ada yang mengatakan katanya kayak
setelah minum obat kayak lomba kendaraan mabuk gitu, bayangin ya. Jadi memang nggak nyaman. Tapi kalau nggak nyaman jangan setelah itu tidak diminum. Banyak yang setelah minum obat aku malah minum obat plus-plusan, malah meriang, malah sakit, akhirnya berhenti tanpa konsultasi dengan petugas kesehatan. Karena obat tersebut itu memang efeknya di situ. Efeknya memang ada mual, ada nggak enak gitu ya. Tapi ketika ada keluhan-keluhan kemudian dikonsultasikan dengan petugas kesehatan, nanti akan dikasih solusi. Oh iya, ketika lesan dikasih tambahan obat lagi, atau minumnya bagaimana caranya. Kalau dulu obatnya ada beberapa kan bisa, oh ya ini yang pagi ini, meskipun harus bersamaan itu jadi, tapi dikasih jarak ya. Tapi kalau sekarang kan obatnya kan satu yang diminum kayaknya itu punya. Jadi ada mungkin sebelumnya sudah makan dulu, karena sebaiknya minum obat itu kecuali yang aturannya adalah sebelum makan, itu sebaiknya setelah makan dalam kondisi kenyang. Kadang-kadang ada yang minum obat, setelah minum obat les-lesan. Itu karena apa? Ketika masuk di lambung, perut kosong, kemudian asam lambung yang memicu asam lambung untuk keluar. Makanya kadang-kadang setelah minum obat ada yang muntah-muntah. Jadi usahakan ketika minum obat itu dalam kondisi perut kenyang. Jadi menyeimbangi ketika ada di lambung, ketika obat itu bereaksi, kemudian ada makanan kan, jadi ada istilahnya pembanding, penyeimbang adanya obat tersebut. Dan perlu diketahui juga ketika minum obat itu jangan kan ada karena rutin gitu biasanya di si sakit tersebut malas untuk periksa ya. Itu kemudian tinggal ambil obat diteruskan. Itu bahaya juga. Karena efek obat TBC itu juga efeknya bisa ke liver. Tidak jarang ya untuk orang yang mengidap penyakit TBC itu setelah minum obat terus kok dilihat-lihat kuning. Kemudian dilihat di sini di mata, sekelera matanya kuning. Itu dampak dari obat. Memang side efeknya, efek samping dari obat tersebut adalah kena di liver. Jadi ketika itu tetap hati-hati. Jadi harus rutin kalau periksa rutin meskipun hanya ngambil obat itu nanti pasien tersebut akan diperiksa. Setelah minum obat akan dievaluasi ada nggak dampak dari obat tersebut yang bisa menyerang ke organ lain, atau dampak dari obat tersebut efeknya bisa mengenai organ lain. Salah satunya adalah liver. Itu ya. Misalnya kok ada juga kan ketika itu kok malah minum obat tadinya nggak apa-apa nyaman, kemudian kok mual lagi, padahal dari batuk keluhan dari paru-parunya nggak ada, kemudian ternyata ada penyakit lain yaitu liver. Jadi ketika ada orang yang sudah terkena itu untuk tetap rutin memeriksa, ya, periksa di situ. Sampai sekarang obatnya besar-besar. Iya, masih, iya. Obatnya grenjeng merah. Iya, itu kan dulu kan kemasannya itu Bu, kemasannya kalau dulu kan ada sekian obat, ya, sekian obat. Tapi untuk sekarang biar enggak, biasanya kan lupa kadang-kadang ya, jadikan satu. Memang lihat obatnya belenger, besar-besar sensei ya. Sebelum saya lupa ya. Kemudian ada orang yang sudah anggota keluarganya ada yang kena. Kemudian misalnya kita ada di lingkungan mereka, itu biasanya dikasih obat untuk mencegah biar tidak tertular oleh penyakit tersebut. Misalnya ada ibu yang sakit, kemudian menyusui, nggak apa-apa menyusui ya, tapi anak tersebut biasanya akan dikasih obat. Nanti anak tersebut akan dikonsultasikan ke dokter anak, nanti anak tersebut akan dikasih
obat untuk mencegah biar tidak tertular. Bentuknya ada pil, ada sirup gitu ya. Jadi ketika ada penyakit itu jangan diumpetin ya, jangan diumpetin kemudian tidak berobat, nanti malah dampaknya bisa ke mana-mana. Kemudian ada pencegahan ya, atau pencegahan terkait dengan penyakit TBC tersebut. Di antaranya ketika bayi itu diimunisasi apa Bu? BCG. BCG. Kalau DPT kan polio ya, tetanus gitu. BCG. Jadi di usia 0 sampai 1 bulan itu diimunisasi BCG. Dan kadang-kadang lagi-lagi ibu eman-eman untuk di BCG. Biasanya karena ada imunisasi tertentu, setelah diimunisasi beriang, akhirnya eman-eman daripada beriang udah. Tapi proses beriang tersebut adalah istilahnya proses dari tubuh anak tersebut untuk kompensasi, untuk mencegah istilahnya ya. Begitu kasih kuman, nanti kuman akan tubuh akan bereaksi, kemudian ada panas dan sebagainya. Di situ adalah proses imun, proses kekebalan di tubuh anak tersebut. Jadi biarkan beriang, meskipun ada obat untuk penurun panasnya, yaitu salah satunya adalah paracetamol. Tapi biarkan tubuh anak tersebut untuk bisa mengelola tubuhnya sendiri biar terjadi kekebalan terhadap kuman tersebut. Jadi dikasih kuman TBC, BCG yang isinya adalah kuman tersebut sehingga proses dari tubuh akan tumbuh adanya imun terhadap penyakit tersebut. Ya, jadi jangan misalnya ada anak atau cucu atau keponakan kita tidak imunisasi, diingatkan untuk imunisasi. Ya. Ada tertentu yang tidak sesudah makan. Sebagai contoh obat yang sudah terkena kencing manis DM itu ada obat yang diminum sebelum makan. Kemudian ada juga obat yang anti mual yang kaitannya dengan lambung itu juga diminum sebelum makan. Jadi obat-obat tertentu diminum ada yang sebelum makan. Jadi biasanya sesuai karena sebagai contoh tuh ya, ketika minum obat anti mual itu kan ketika diminum proses biar tidak mual kemudian nanti makan, ya itu fungsinya untuk itu. Kalau obat yang kencing manis diminum sebelum makan, di situ kan ketika diminum obat tersebut kemudian tubuh mengeluarkan insulin baru kita makan. Jadi memang ada obat-obat tertentu yang harus diminum sebelum makan. Kalau obat kencing manis kan harus, tapi kalau obat mual itu bisa setelah makan. Ya, gitu. Jadi tidak semua obat diminum setelah makan. Kemudian juga itu Bu ya. Misalnya rumah kita itu salah satu pencegahan adalah karena kuman TBC tersebut akan mati ketika kena sinar matahari. Ya, jadi kadang-kadang disarankan untuk orang yang berpenyakit TBC tersebut kan untuk untuk berjemur gitu ya. Kemudian kita juga di rumah kita, lingkungan kita sebaiknya ada ventilasi. Kalau ada, biasanya kita males ya, nanti itu kita ketika jendela kita buka, ya, buka. Kemudian bisa ada yang langsung kena sinar matahari nanti karena kuman TBC tersebut akan mati ketika kena sinar matahari. Kemudian komplikasi apa saja ya? Sampai di sini ada yang tanya sebelum dilanjut? Ya.
manusia untuk dia sih caranya biar nggak kena. Jadi untuk jaminan Allah yang jamin, ya, tinggal niatan kita, ya, tinggal niatan kita Bismillah untuk ikhtiar, karena manusia hanya bisanya berikhtiar. Sedangkan ketetapan itu hak Allah, bukan hak kita, ya. Jadi tidak ada yang menjamin. Cuma di referensi yang ada itu ketika disuntik BCG itu harapannya, ikhtiarnya biar tidak terkena penyakit TBC. Dan untuk berapa usia berapa beresiko semua. Dari bayi sampai dengan dewasa sampai tua itu beresiko terkena penyakit TBC. Jadi tidak pilih-pilih, Bu. Jadi kumannya tidak pilih-pilih, aku milih yang tua aja lah, enak, paru-parunya besar, tidak. Makanya ketika tadi saya sampaikan, ketika ibunya terkena TBC, maka anaknya yang disusui karena berkomunikasi setiap hari, interaksi setiap hari, itu dikasih obat untuk biar tidak ketularan. Dan biasanya ibu pakai masker karena menularnya adalah lewat nafas, lewat bicara. Itu ya Bu ya. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Sebelum kita akhiri, ini ada beberapa komplikasi ya. Komplikasi itu apa ya? Penyakit lain ya. Penyakit lain selain penyakit TBC paru. Itu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa yang paling parah adanya terjadi di radang otak. Ya, radang otak. Kemudian ada di persendian. Kemudian ada di tulang. Tulang sampai dengan tulangnya bengkok sini ya. Ada yang di persendian itu kadang-kadang ada bengkak, ya, bengkak diobati yang sesuai dengan obat rematik kok tidak sembuh-sembuh, ternyata ada kuman TBC-nya. Ya. Jadi ada beberapa komplikasi di situ, ada nyeri punggung, kemudian tadi seperti tadi saya sampaikan di awal ada yang BAK atau pipis keluar darah. Jadi tidak melulu di situnya. Jadi ada beberapa di luar paru-paru terkena penyakit TBC tersebut. Jadi tetap waspada ya, tetap waspada ketika tadi ada keluhan batuk pilek kurang lebih 3 minggu diobati apa-apa kok nggak sembuh, itu juga beresiko ke sana, segera datang ke fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian ketika ada demam, kemudian ada nafsu makan yang turun, itu juga untuk waspada di situ ya, karena tidak dampaknya tidak main-main, dampaknya bisa sampai ke radang otak. Kalau sudah radang otak, nanti penanganannya lebih berat lagi. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, Bu? Mungkin ada saudara yang payudara sudah diangkat sudah bertahun-tahun sembuh, tapi kok ternyata berkembangnya di paru-paru batuk sampai berapa bulan tidak sembuh. Itu kan ketika batuk dinyatakan TBC kalau ditemukan kuman TBC-nya di situ. Jadi untuk yang kanker itu kan ganas, bisa ada oyot kemana-mana. Dan kalau itu kan dekat ya antara payudara dengan paru-paru, itu bisa juga Bu, mungkin di situ adalah kankernya sudah sampai di paru-paru, dan paru-paru tersebut kan banyak ya, ada yang sesek, ada yang dahanya banyak dan sebagainya. Jadi dampak dari penyebaran dari kankernya tersebut, Bu. Dan kalau memang itu kemudian diperiksa adanya TB, itu juga bisa juga. Kalau sudah jelas bahwa sudah diambil payudaranya, kemudian ada batuk pilek, kemungkinan itu adalah kankernya sudah menyebar sampai di paru-paru. Iya, padahal sudah bertahun-tahun sembuh gitu loh. Iya. Ada yang lain, Bu, sebelum kita akhiri? Kalau sudah, marilah kita akhiri dengan bacaan kafaratul